Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qultu bismillah al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Qultu matur sapa ingsun zakara wis nutur sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi al-mas'alata ing masalah. Zakara wis nutur sapa An-Nawawi Imam An-Nawawi al-mas'alata ing masalah fi syarhil muhadzabi ing dalem kitab syarah muhadzab aya kitab majmu' fi babil wudu'i ing dalem bab wudu. Fi babil wudu'i ing dalem bab wudu. Wa faradhaha lan wis jelasake sapa An-Nawawi ing masalah bil gholati ing dalem lali nyebut niat. Lali nyebut ngibadah, macam ibadah dalam niat atau ada kekeliruan. Bil gholati ing dalem kesalahan atau kekeliruan. Kalau maksudnya orang niat sholat menyebutkan rakaat yang salah. Salat subuh niatnya 3 rakaat. Atau apa namanya itu, yang tidak ditakyin, jadi tidak dianjurkan takyin tapi dia menyebutkan kok salah, maka kalau ada sengaja itu batal, kalau tidak ya tidak apa-apa. Imam An-Nawawi juga menjelaskan dalam kitab Syarah Muhadzab atau kitab Al-Majmu'. Wa qala lan ngendika sapa An-Nawawi, walau ghalata lamun luput atau salah, keliru sapa wong fi adati rakaati ing dalem hitungane rakaat. Panawa nuli niat sapa wong adzuhra ing salat zuhur salatan kelawan 3 rakaat au khamsan utawa 5 rakaat. Au khamsan utawa 5 rakaat. Qala ngendika sapa ashabuna, pira-pira ulama kita, layasihu ora sah apa zuhruhu zuhure wong. Hadhihi utawi iki masalah iku ibaratun ibarat ta'liluhu kang utawi ilate ibarat iku al-butlanu batal. Fi babis sholati ing dalem bab salat. Litaksiri krana sembronone wong. Jadi kalau dia salah ini tidak sah sholatnya. Tapi kalau di atas kan dijelaskan itu kalau ada unsur kesengajaan. Tapi kalau dia tidak sengaja, artinya maunya mengucapkan hatinya 2 rakaat tapi lesannya terucap 3 rakaat, itu tidak apa-apa. Karena dia juga nggak tahu. Kalau salah mengucapkan kadang kita nggak tahu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada unsur kesengajaan maka batal karena litaksirihi, karena sembrono. Wa nadhiru hadhil mas'alah utawi pepadane ikilah masalah iku man wong salat kang salat sapa wong ala mauta ing atase pira-pira wong kang mati. Layajibu ora wajib apa takyinu adatihim
jelasake pira-pira hitungane mauta. Jelasake hitungane mauta. Wala ma'rifatulan ora wajib ngerteni mauta. Wala ma'rifatun ora wajib ngerti adat. Ngerti jumlahe ora wajib. Falau i'taqadahum mongko lamun ngiyakini sapa wong ing mauta, mautahe pira-pira wong kang mati. Asrotan ing 10. Fabanu mongko jelas sapa mauta iku aktara luweh akeh. Ada mongko balani sapa wong as-sholata ing salat alal jami'i ngatasé sekabehane. Li'anna fihim karena sak temene iku ing dalem mauta man au ana wong lam yushola kang ora kana den salati sapa ali wong. Wa utawi man iku ghairu muayyinin ora den jelasake. Kalau ngendikake ing kaul kalau ngendikake sapa musannaf ing kaul fil bahri dalam kitab al-bahr. Kalau ngendika sapa musannaf wa in banu lan lamun pertelo sapa al mauta iku aqala luwih sithik fal adharu mongko utahi pendapat kang lebih jelas iku as-sihhatu sihah. Nah, di dalam kitab Syarah Majmu' dijelaskan bahwa ketika ada orang niat sholat jenayah, tapi jenayahnya tidak satu, banyak. Jenayahnya banyak, gitu kan? Jumlahnya tidak tahu. Ini kan tidak disyaratkan kita mengetahui jumlahnya. Jadi jumlahnya berapa ini kan tidak disyaratkan. Juga tidak disyaratkan menyebutkan jumlah itu di dalam niat. Nah, ketika orang itu kemudian sholat niat mengucapkan bilangan tapi ternyata salah, atau di dalam hatinya itu dia meyakini ada sekian jumlah, misal 10, misal usolli ala hadzal mauta misal lan kabeh atau campur. Niat ingsun salat ing ngatasi pira-pira mati, tapi atine meyakini 10, ternyata tidak 10. Maka ini batal salatnya. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal menyebutkan bilangan itu tidak disyaratkan. Justru kalau kita menyebutkan malah tidak diperbolehkan atau batal. Pokoknya ya niat ingsun nyolati pirang-pirang mayit iki, ngono wae, ora usah disebut jumlahnya. Atau di dalam hati juga tidak usah meyakini jumlah tertentu, supaya nanti kalau salah itu ada tetap sah sholatnya. Nah, tapi dalam kitab Al-Baqarah dikatakan beda pendapat. Wa yahtamilu khilafuhu wa yahtamilan lan mengku apa khilafuhu bedane pendapat. Artinya ada yang mengatakan tetap sah. Menurut kalau yang adhar itu sah. Jadi kalau dalam bermadhab pendapat ulama madhab itu ada yang mengatakan al-madhab itu sesuai dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau al-adhar itu beda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Cuman dia mengambil dalil yang lebih jelas. Nah, al-adhar itu yang lebih jelas.
menurut pendapat yang Al-Azhar ini tidak batal, boleh dan sah meskipun salah dalam menyebut. Kenapa? Li'anan niyata karena saat temen niat ikut qad batolat terkadang teman-teman batal apa niat fiza itu dalam tambahan. Likoni karena anane zaid iku makduman ora ana. Fatab tulu mengko batal apa fatab tulu mengko batal fil baki ing dalem sekarine. Fatab tulu mengko batal apa piye iki? Fatub tilu mongko batalake apa makdum fil baki dalam sekarine. Nah, ini karena niat itu ketika niat itu tidak benar atau niatnya salah, maka semuanya salah. Nah, itu. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau niatnya sudah salah, maka semuanya salah. Tapi tadi menurut dalam kitab Al-Bahr tidak, artinya sah. Jadi ada dua pendapat. Yang lebih kuat adalah pendapat yang batal karena yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Arabi utai kang kaping papat iku nawa niat sapa wong qadha adzuhrin ing ngodoni salat zuhur. Yaumasneni ing dalem dina Senin. Wa kana lan ana iku alaihi ing atase wong wa kana lan ana iku alaihi ngatasé wong apa zuhru yaumi tsalatsa zuhure dina Selasa lam bujzihu mongko ora nyukupi apa niat ing wong. Kalau ada orang niat qadha menyebutkan harinya Selasa atau Rabu, menyebutkan harinya Rabu padahal dia punya tanggungan qadha yang hari Selasa, Rabunya enggak punya, jadi dia keliru dalam menyebutkan hari. Sebenarnya kan itu tidak disyaratkan. Kalau dia mau qadha ya pokoknya usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan laital, itu cukup. Tidak usah disebut qadhaan liyaumir alba. Tidak harus seperti itu. Tapi ternyata zuhur yang ditinggalkan tidak hari Rabu, malah hari Selasa, maka demikian inilah batal sholatnya. Niatnya batal. Kalau niatnya batal ya sholatnya batal. Karena dia menyebutkan sesuatu yang keliru padahal itu tidak diperintahkan. Pala sembrono dia. Al-khamisu ta kang kaping 5 iku nawa niat sapa wong. Lailatul Isnaini ing malam Senin. Saumu yaumi tsalatsa'i ing poso dina Selasa. Aufi sanati arba'in utawa ing dalam tahun keempat. Sauma Ramadhana ing poso ulah Ramadan. Sanata salasin ing tahun ketiga. Lam yasiha mongko sah apa niat bila khilafin tanpa khilaf. Sepakat ulama tidak sah. Ada orang mau puasa menyebutkan malam Senin, padahal hari itu hari Selasa. Hari itu hari Selasa. Jadi dia tahu, dia ingin puasa pada hari Selasa tapi menyebutkan hari Senin. Dia inginnya puasa pada hari Selasa tapi dia keliru menyebutkan pada hari Senin. Atau dia puasa tahun keempat, menyebutkan tahun keempat padahal maunya dia puasa tahun ketiga. Jadi ada kesalahan menyebutkan tahun. Maka ini tidak sah secara sepakat ulama. Tidak sah. Misal kalau kita kan
nawaitu saumahudin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati, tahun ini. Nah, saya gitu. Nah, disebut ke fardhi hadhi nawaitu saumahudin an adain fardhi syahri ramadhani tahun 2020 misal. Tapi ternyata dia keliru 2018 atau keliru 2021, maka justru itu tidak sah. Karena menyebutkan tahunnya itu tidak syarat. Apa sampean mau ora dikai hari syarat ya apa? Asal tadi kemarin sudah saya sampaikan Anda tidak punya apa namanya qadha Ramadan. Tapi senajan toh sampai enggak hari sanati ya tetap ke Ramadan ini, nah, gitu kan. Nah, itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang wajib hari sanati, ada yang tidak. Berarti nawaitu saumautin an adai fardhi syahri ramadhani. Nah, misalkan gitu kan, rasai hari sanati lillahi ta'ala boleh. Karena dengan demikian secara otomatis pasti ya Ramadan bulan ini yang sekarang ini kita ada itu. Karena pada saat ini kita diwajibkan puasa. Kan fardhi syahri Ramadan, fardunis ulan Ramadan kan gitu. Sehingga menyebutkan hari sanat itu tidak disyaratkan. Tapi nak salah menyebutkan tahunnya, nah ini malah justru tidak sah. Asadi sutai kang kaping 6 iku alaihi, asadi sutai kaping 6 alaihi iku ngatasé wong. Alaihi iku wajib ngatasé wong al-qadha utawi qadha. Al-qadha utai qadha. Alaihi iku ngatas alaihi iku wajib ngatasi wong qadha ul yaumi utawi ngadone dina. Qadha ul yaumi utawi ngadone dina. Al awali kang awal min Ramadhana saking wulan Ramadan. Fanawan niat sapa wong qadha al yaumi ing ngadone dina. Asani kang kaping pindho lam yujzihu mongko ora nyukupi apa niat ing wong alal as-sahih ing atase pendapat yang lebih sahih. Ada orang punya tanggungan puasa di hari pertama, jadi di hari pertama dia nggak kuat misal karena orang biasa mai kumat sehingga dia harus makan, berarti kan besok harus qadha dia. Nah, kemudian ketika qadha dia niatnya keliru. Dadak dikai dina. Nawaitu samautin an qadai Ramadhani hadisanati apa namanya? Yaumasnaini. Jadi saya puasa ngodoni Ramadan tahun ini hari kedua. Padahal kemarin yang ditinggalkan adalah hari pertama. Dia menyebutkan harinya itu loh sayangnya ini. Padahal itu tidak disyaratkan. Malah salah. Maka jika demikian menurut pendapat yang lebih ashah, lebih sahih itu batal. Tapi menurut pendapat lain tidak batal. Jadi al-ashah kemarin sudah saya sampaikan itu lebih sahih. Berarti ada pendapat lain yang tidak ashah kan gitu kan? Berarti tidak batal. Jadi kalau ala itu berarti ada pendapat lain. Kalau ittifaqon berarti tidak ada pendapat lain. Jadi memang jarang sekali dalam setiap hukum itu tidak ada yang beda, jarang. Bahkan kalau saya menganggap itu lintas madhab itu enggak ada. Kecuali memang yang sudah dinas di Al-Qur'an. Itu ijma. Contoh wajibnya sholat itu kan para ulama sepakat. Haramnya zina para ulama sepakat, wajibnya zakat para ulama sepakat. Nah, kemudian yang jadi perselisihan itu sholat apa saja yang wajib. Nah, ini. Kemudian praktek menjalankan sholat seperti apa? Ini terjadi perbedaan pendapat yang sifatnya furu-furu tadi. Tapi yang hukum-hukum vital itu sepakat. Nah, kalau furu itu saya mempelajari hampir tidak ada yang
sepakat para ulama itu. Pasti ada perbedaan lintas mazhab, itu pasti ada perbedaan. Nah di sini pentingnya kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Asabiu ta'i kang kaping 7 iku ayyana jelasake sapa wong. Ayyana jelasake sapa wong ko zakat mali ing zakate bondone wong. Al-ghaibi kang ora ning omah. Pakana mongko ana apa mal iku talifan rusak. Lam yujzihu mongko ora nyukupi apa zakat ing wong anil hadiri sangking bondo kang ana ning omah. Jadi dia punya harta dipinjam orang dan juga punya harta yang ada di rumah. Keduanya wajib dizakati kan gitu. Keduanya wajib dizakati. Nah, atau dia punya harta di Jakarta. Saya punya uang di Jakarta atau saya punya uang yaitu punya benda yang harus saya zakati di Jakarta. Nah, kita zakat di sini niatnya menzakati harta kita yang ada di Jakarta. Nah, ternyata duit di sini kono wis entek. Atau hilang atau kemana kita tidak tahu. Kalau sudah hilang atau sudah habis kan atau rusak berarti kan kita sudah tidak wajib zakat. Tidak tahu kalau di sana hartanya hilang, rusak. Nah, karena sudah dikeluarkan, kemudian tahu bahwa hartanya di sana sudah rusak. Kemudian waduh, nak ngono tak ge zakati sing ning omah wae. Nah itu. Kemudian niat yang tadi untuk menzakati harta yang ada di luar, karena di sana tahu hartanya tidak ada, kemudian dialihkan harta yang di rumah. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena sejak awal dia niatnya itu menzakati suatu benda yang lain, bukan harta yang di rumah. Asaminu ta'i kang kaping 8 iku nawa niat sapa wong kafarata dihari ing kifarah dihar. Wa kana lan ana iku wong iku ali ngentesi wajib wong apa kifaratun apa kifaratlin denda mateni wong. Lam yujzi'u mongko ora nyukupi apa niat ing wong. Sama dia punya dua kifarat. Dia punya kifarat. Dia punya denda, yaitu denda karena membunuh orang. Dia harus membayar denda karena membunuh orang. Nah, kemudian pas dia mengeluarkan itu niatnya bukan kifarah membunuh tapi kifarat dihar. Nah, ini tidak sah. Salah nyebut ke sembrono. Atas utang gaka ping 9 iku launawa lamun niat sapa wong. Raf'a hadasin ing ngilangi hadas raf'a hadasin naumi ngilangi hadas turu. Masalan umpamane artinya dia batal wudunya karena tidur. Wa kanalan ana apa hadasuhu hadase wong iku ghairuhu saliyane naum. Aw raf'a janabatil jima'i utawa ngilangi jinabahe jima'. Wa jinabatu tawi jinabe wong iku bihtilamin kelawan mimpi basah. Aw aksahu utawa swalike. Jadi niatnya mandi jinabat ihtilam ternyata dia jinabat bil jima. Auraf ahadasil haidi utawa niat hadas ngilangi haid. Wa hadasu utai hadase wa mar'ah iku al janabatu jinabah. Aw aksahu utawa sakliyane. Khata'un lam yadur. Ai hada iku khata'un, salah lam yaduru kang ora mbayani apa hada. Wa sahalan sah apa al wudu wal huslan adus fil as-sahih ing dalam pendapat kang sahih. Nah,
Ini ada pengecualian, ada yang namanya kullu qaidatin mustasnayat. Setiap ada kaidah pasti ada pengecualian. Nah, ini. Itu prinsip ya. Setiap ada kaidah pasti ada pengecualian. Misal adalah aturan, setiap santri dilarang keluar tanpa izin, misalnya gitu kan. Wah, pas arep izin pengurus surano, padahal dia harus berobat, misalnya gitu kan gitu. Padahal dia harus berobat, keluar sendirilah ke puskesmas. Nah, enggak apa-apa sebenarnya gitu, karena setiap kecuali kan kecuali darurat. Nah, gitu kan. Ini daruratnya rasa diungkapke. Di setiap ada kaidah, aturan pasti ada mustasnayat, ada pengecualian. Orang sholat wajib berdiri, kalau tidak mampu ya orang ngadeg rapopo. Nah, ini pengecualian. Ramadan orang-orang yang berislam yang balik wajib puasa, kan gitu. Kalau dia sakit ya tidak wajib, kecuali. Nah, itu berarti ada mustasnayat. Nah, ini termasuk mustasnayat ini pengecualian. Kalau ada orang niat ya menghilangkan hadas tidur, padahal dia punya hadas gentut misalnya kan, karena keliru. Sebenarnya kan itu tidak usah disebutkan. Nawaitul wudu ali rafil hadasi, kan gitu aja. Al azhari cukup ora usah nawaitul wudu ali rafil hadasi naumi, ora usah ngonomi. Nah, ternyata keliru. Dia tadi batal bukan karena tidur, tapi karena kentut. Salah. Yang kedua, keliru menyebutkan macam jenis jinabat. Mandi jinabat menyebutkan karena berhubungan suami istri, ternyata jinabatnya karena ikhtilam atau karena mimpi basah. Atau sebaliknya, salah penyebabnya jinabah, ini salah penyebutan dalam niat. Atau orang itu niatnya membersihkan hadas besar haid, ternyata dia hadas besar nifas misalnya itu, atau hadas besar yang lain, maka hadza khata'un lam yadurru, ini kesalahan yang tidak berbahaya karena intinya dia adalah hadas besar. Intinya dia hadas kecil, wudunya sah, mandinya sah menurut pendapat yang lebih sahih. Nah, kemudian diungkap, kenapa kok harus dikecualikan, kenapa? Kan sama-sama ada kesalahannya. Sebab tidak disyaratkan menyebutkan sebab hadasnya. Tapi dia menyebutkan kok salah. Nah, kalau di atas kan tidak sah, tapi ini kok sah, kenapa? Nah, di sini dibahas. Waqtadara lan gawe alasan an khuruji dzalika saking metune mengkono-mengkono masalah. An khuruji dzalika saking metune mengkono-mengkono masalah anil qaidati saking kaidah. Orang itu kalau enggak alim tenan ya angel. Iki kan wong ngerti masalah-masalahnya kan wong kudu men alim tenan kan gitu kan. Karena orang-orang seperti saya ini kalau ada masalah ya buka kitab. Jadi biasanya kalau orang-orang yang ahli bahas masalah itu kalau ada pertanyaan instingnya langsung main, oh ini paling di bab ini, jadi cari langsung, dijujuk. Itu. Tapi kalau orang tidak pernah punya bahas masalah, nggak pernah buka kitab, pertanyaan ini gule ini kitab opo yo? Atau kuwabeh kitab bukai kitab nahwu dibukai. Nah, gitu. Karena apa? Orang tidak pernah belajar, jadi nggak tahu. Nah, gitu. Jadi kalau pernah dia sering buka kitab, kitab apa kan dia tahu, oh ini kayaknya di kitab itu ada kayaknya, cari, oh enggak ada, diingat-ingat lagi. Jadi bisa langsung cepat. Oh ini maksudnya bab ini, maksudnya bab ini. Gitu. Nah, kalau orang tidak pernah belajar kitab, nggak pernah buka-buka, ada masalah ya enggak arti. Alah kesuwen takok aja gitu. Tanya itu boleh menurut saya. Gitu. Tanya itu boleh, tapi seharusnya kita ada upaya untuk mencari kalau bisa. Nah, gitu. Kalau ada orang bertanya saya jawab, tapi biasanya belakangan tak asih. Monggo dicek piyambak teng kitabipun, mbok menawi klentu gitu. Saya mesti itu. Nah, biasanya jawab, mboten saged maos, Ustaz. Nah, ora iso njur piye, mosok mau menyerah apa? Ikhlas dengan ketidakbisaannya. Kan gitu. Wong ikhlas karo bodoh ya.
Ikhlas karo melarat oleh ganjaran itu. Nah gitu. Ikhlas karo bodoh ini ora oleh ganjaran. Dia mengatakan, wah aku tidak bisa itu tanpa beban. Gitu. Maka saya tidak suka kalau ada orang kasih tugas bilang tidak bisa. Nah, apa mana durung jajal atau durung jajal ora iso itu sebenarnya bukan tidak bisa. Tidak ada kemauan untuk bisa. Gitu. Jadi saya pasti gitu. Kecuali yang tanya kiai. Tapi tetap tak kasih, mohon dicek lagi kiai, di kitab ini barangkali salah. Kalau kiai itu bukan karena tidak bisa baca kitab, karena malas nyari. Nah, itu. Kalau malas nyari, di mana ini, apalagi yang tidak biasa apa namanya menganalisis sebuah masalah, nah itu bingung. Meskipun bisa baca kitab, wah ini di astako aja gitu. Akhirnya tanya, ya tidak apa-apa. Tapi biasanya tetap tak kasih, mohon dicek lagi di dalam bab ini barangkali salah. Biasanya saya gitu. Bi'ana niyata, alasnya ini, bi'ana niyata klan saat niat fil wudu'in dalam wudu, wal husli lan atus, iku laisat ora ana apa niat iku lil qurbati krana ibadah. Balil tamyizi balik karena membedakan. Alasan di sini ya, alasan di sini kalau menurut saya kurang begitu menggigit alasannya. Hanya sepele alasannya. Karena ini balik tamyizi balik karena untuk membedakan. Jadi niat dalam wudhu mandi itu bukan niat ibadahnya, tapi hanya niat untuk membedakan antara perbuatan itu. Beda kalau mandinya ini lil jinabat fardhon atau tidaknya, itu ini kurba. Jadi hanya membedakan macamnya itu loh, membedakan sama-sama hadas besar ini dari jinabah atau dari ikhtilam, dari haid atau dari nifas, itu membedakan ini, hanya membedakan itu saja. Ternyata salah, tidak apa-apa. Tapi untuk ghuslul lirafil hadas akbarinya kan sudah tersebutkan. Nah itu. Bahwa dia mandi menghilangkan hadas besar kan sudah tersebutkan. Bahwa dia wudhu menghilangkan hadas kecil kan sudah tersebutkan. Nah itu. Maka yang tadi salah dalam menyebutkan perbedaan antara ini jinabah karena A ternyata disebabkan B. Nah ini tidak masalah. Bi khilafi ta'yinil imami kelawan bedani nyataake imam. Kelawan bedani nyataake imam wal maitilan mayit masalan. Beda dengan kita menyebutkan imam dan mayit ternyata keliru. Karena memang dia pokoknya. Nah, gitu. Dia pokoknya. Bi anal ahdasa kelawan saktemene pira-pira hadas wa in ta'addadat lan senajan wilangan apa ahdas wa in ta'addadat lan senajan wilangan apa asbabuha pira-pira sebabe hadas fal maksud mongko utahe kang dituju minha sanging asbab iku wahidun siji wa utawi maksud iku almanu perkara kang nyegah minas sholati sanging salat. Iku almanu perkara kang nyegah minas sholati sanging salat. Wala athara lan ora ana pengaruh iku maujud. Wala athara lan ora ana pengaruh iku maujud li asbabiha marang pira-pira sebabe hadas. Li asbabiha marang pira-pira sebabe ahdas atau hadas. Minamen sanging turu awri utawa saliyane turu. Dijelaskan lagi bahwa hadas itu sebabnya macam-macam. Ada sebab tidur, ada sebab kentut, ada sebab menyembuh untuk perempuan, nah itu. Ada sebab hilangnya akal. Sebabnya maksudnya macam-macam, sebabnya macam-macam. Tapi maksudnya satu, tujuannya satu. Esensinya satu, apa? Hadas ini mencegah orang melakukan sholat.
Nah, gitu. Hadas besar sebabnya juga macam-macam. Ada karena jinabah, ada karena jinabahnya ada dua, ada karena berhubungan suami istri, ada karena ihtilam. Nifas, ada karena wiladah, ada karena haid. Nah, ini. Itu sebabnya macam-macam. Tapi esensinya satu apa? Semuanya itu menghalangi kita untuk sholat. Maka ketika kita niat liraf'il hadasil akbari, artinya sudah hilang penghalangnya. Betul? Esensinya sudah hilang, sudah kena. Meskipun ada penyebutan sebabnya tadi salah, tidak apa-apa. Paham betul ya? Nak nerangke sampean mungkin rada-rada paham. Nak nerangke cah-cah itu paham ya? Ya gitu. Memang harus ditasawur dulu. Yang sering itu tasawur kalau dalam ilmu mantek itu. Tasawur itu apa? Menganalisa. Jadi setiap ada masalah itu setiap kita itu pandai menganalisa itu hebat sampean. Pasti jawabannya bahasa masalahnya atau menjawabnya hukum tepat. Nah, adanya hukum itu tidak tepat karena kurang dalam menganalisa. Tasawur itu sebuah analisa. Orang itu harus punya analisa yang jitu. Itu namanya, berarti apa keputusan yang ditetapkan itu biasanya jarang yang salah. Orang kan tidak mungkin tidak punya masalah. Setiap ada masalah randidit kan itu. Saya gitu kan. Zaman menganalisa masalah tidak punya uang ini harus apa namanya? Harus secara komplit, konheren, harus meliputi semua aspek. Kemudian ketika kita memutuskan sesuatu, maka keputusan saya ini tidak akan salah. Jadi kalau kita aku ora didit kudu duwe duit saya kerja. Nah, itu keputusan yang tidak tepat analisisnya. Ini gitu. Loh, apa duit kuwi supaya ade oleh kudu kerja. Nah, gitu kan. Nah, gitu. Apa kalau bekerja kemudian kita harus seperti ini. Misal, oh ya harus bekerja nih. Kemudian kalau bekerja apa harus seperti ini, tidak dengan cara yang lain. Nah, jadi karena saya punya punya tanggungan juga yang lain. Nah, itu orang analisisnya harus tepat, tasawurnya itu harus tepat. Kalau orang itu cerdas dalam mensikapi sebuah masalah, dia juga akan cerdas dalam mencari solusi. Cerdas dalam mencari solusi. Nah, itu. Seperti saya membangun. Nah, kan? Orang didit bangun. Nah, solusinya bagaimana? Nah, kemudian ada beberapa aspek yang kemudian kita analisa. Oke, gini. Oh ya, wes gini. Putuskan kita hutang 500 juta misalnya. Nah, itu kan. Nah, kemudian ada analisisnya. Nanti kalau ngangsur misal 1 bulannya 12 juta dari mana? Nah, ada analisis. Kemudian baru kita putuskan. Nah, aspek lain gimana? Aspek lain nanti kita ada ini. Ya, itu biasanya matang. Kalau orang punya wah aku bangun randidit, ya sudah selesai. Akhirnya putusannya orang bangun. Nah, padahal santri akan datang. Santri baru akan datang. Kan repot. Nah, dia harus bisa memutar otak. Nah, menganalisis masalahnya, meskipun itu berat, insya Allah bisa menjalankan. Wah, hutang 500 juta, atau bulannya nyicil 12 juta misalnya itu. Nah, itu kan berat. Tapi kan kalau sudah melalui sebuah analisa ini ringan. Contoh. Atau ketika bangun saya harus menyediakan ready setiap minggunya minimal 15 sampai 20 juta. Setiap minggunya harus ready. Padahal sekarang enggak pegang uang. Bagaimana minggu depan bisa dapat? Nah, ini dianalisa seperti itu. Jadi akan mudah. Tapi kalau orang itu enggak cerdas menganalisa masalah, ya wes buntu. Akhir randidit ora bangun. Nah, itu. Kan gitu. Randidit ora bangun. Nunggu bantuan pemerintah ya klenger. Nah, kan gitu. Sebenarnya dia enggak punya solusi karena apa? Ya itu minim tasawur. Nah,
begitu juga dalam masalah agama. Nah, masalah agama kita juga harus bisa menganalisa sebuah masalah, kemudian untuk kita carikan solusi hukumnya. Oh, kalau begini ini paling di bab ini, gitu kan? Ini di bab ini. Misal apa itu? Masalah GoPay. Sekarang kan kalau bayar pakai GoPay kan ada diskon ya. Misal ini harganya 30.000, karena kita bayar pakai GoPay menjadi 25.000-an gitu kan. Nah, habis gitu. Nah, kita hanya memasukkan uang di GoPay itu. Nah, cuman ini kalau buat bayar GoPay itu akan ada keringanan. Sebenarnya ini harganya 30.000, tapi karena bayar GoPay 25.000, ada selisih 5.000. Wah, iki akad opo ya? Terus 5.000 yang bayar siapa? Nah, gitu kan. Uang saya di GoPay tetap hanya yang kurang tetap 25.000. Nah, tapi kalau ini saya bayar cash 30.000. Terus yang 5.000 ini bayari siapa gitu. Nah, itu. Nah, ini harus dianalisa kemudian bagaimana sebenarnya transaksi yang terjadi antara kita dengan GoPay. Itu akad apa dulu. Nah, itu. Setelah terjadi kemudian GoPay bayar ke ini akad apa. Ini harganya 30 kok GoPay hanya bayar 25. Apakah di belakangnya kemudian GoPay nyusuli di 5.000? Nah, gitu kan. Nah, seperti itu. Maka ini harus dianalisa. Ditasawurkan, setelah terjadi tasawur kemudian dicari hukumnya. Dapat. Kalau dulu kan nggak ada GoPay, 30 ya 30. Beda kalau apa namanya? Kalau ligeran, akad ligeran beda. Akad ligeran itu ada pelimpahan hak. Misal sampean punya hutang saya 30.000. Saya beli tisu ke Mbak Ana. Mbak Ana tisunya berapa? 30.000, Pak. Oh ya. Yang bayar nanti Mbak Yunta ya? Ya. Mbak Yunta bayar berapa? 30 kan? Bukan berarti ya udah kalau yang bayar Mbak Yunta 25 kan rangono. Nah, gitu. Nah, maka harus kenapa Yunita bayarnya kok 25? Kalau saya bayar sendiri kok 30, ini kenapa? Ada apa antara Yunita dengan Mbak Ana? Ini perlu dicari kan gitu. Perlu dicari. Nah, kemudian sahkah akad jual beli seperti itu? Nah, baru muncul pertanyaan. Sahkah ketika kita membeli pakai GoPay? Karena pembayaran tidak sama dengan harganya. Nah, antara GoPay dengan si penjual ini ada apa? Nah, dia termasuk akad apa? Nah, ini harus dicari. Maka fikih itu harus dikembangkan baik dari segi analisis maupun dalam segi dalam segi tataran praktek ekonominya, praktek transaksinya harus dikembangkan supaya bisa menjawab setiap masalah-masalah yang muncul meskipun zaman biyen ke ora ono. Paling tidak kita bisa mengetahui prinsipnya, esensinya ini, oh berarti hukumnya ini. Wala asaro li asbabiha min naumin awirihi. Sehingga kalau dia itu salah menyebutkan sebab-sebabnya, maka tidak apa-apa. Karena apa? Tidak mengganggu esensi niatnya. Yaitu al-man'unya sudah hilang. Karena niatnya sudah lirafil hadasil ashori atau lirafil hadasil akbari. Sudah hilang. Sebabnya nggak usah disebutkan. Kalau menyebutkan salah tidak apa-apa. Saya kira itu, kurang bermaaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.